Perkenalkan, nama saya Vivin Arta Huta Barat dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Sejak peristiwa pengeboman Pearl Harbor oleh militer Jepang pada 8 Desember 1941, serangan dilancarkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan itu tidak dapat dibendung oleh Angkatan Laut Amerika, sehingga Jepang berhasil menghancurkan militer Amerika. Jepang juga menyerang Indonesia karena kebutuhan perang Pasifik di Indonesia sangat berguna bagi Jepang, misalnya timah, aluminium, dan minyak bumi. Saat Jepang memasuki Indonesia, Jepang sudah menjadi negara fasis. Fasis adalah paham atau ideologi yang dimaknai sebagai sistem pemerintahan. Fasisme awalnya berkembang di Italia pada tahun 1922 oleh Benito Mussolini. Dan pada tahun 1933 di Jerman, kemudian masuklah ke Jepang. Pada Januari 1942, Jepang masuk melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Pasukan KNIL atau disebut Koninklijk Nederland Indisch Leger berusaha menghalangi, namun tidak dapat dibendung. 12 Januari 1942, Tarakan di Kalimantan dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan. Jepang menyerang Sumatera setelah menerobos Pontianak dan menyerang Jawa pada tahun 1942. Pada Maret 1942, Jepang berhasil mengontrol wilayah Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik, termasuk Pulau Jawa. Jepang fokus menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk mengantisipasi, dibentuklah APDACOM atau American British Dutch Australian Command. Panglimanya adalah Letnan Jenderal Ten Porten. Tetapi serangan tidak terbendung juga, sehingga Gubernur Jenderal Karda mengungsi ke Bandung. Pada pertempuran di Laut Jawa, pasukan gabungan Belanda-Inggris yang juga dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman berhasil hancur. Sisa pasukan yang lolos dapat melarikan diri ke Australia. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukan mendarat di Jawa pada 1 Maret 1942. Pendaratan ada di 3 tempat, yaitu Banten oleh Jenderal Imamura sendiri, Indramayu oleh Kolonel Tonis Hori, dan Bojonegoro oleh Maijen Tusaki. Jepang tidak menyerang Jakarta karena Jakarta disiapkan Belanda sebagai kota terbuka. Untuk menghadapi Jepang, Sekutu sudah mempersiapkan APDACOM, 1 kompi kadet dari Akmil Kerajaan atau Angkatan Militer Kerajaan, Korps Pendidikan Perwira, 4 batalion infanteri, 3 batalion bantuan, 1 batalion marinir, serta militer Inggris Amerika yaitu gabungan Amerika dan Inggris. Jepang berhasil merebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan. Jepang dengan cepat menyerbu pusat kekuatan tentara di Jawa pada 5 Maret 1942. Batavia jatuh ke tangan Jepang. Jepang berhasil menguasai Bogor. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, Jenderal Terporten menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura sendiri yang dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan kemudian dikenal dengan Kapitulasi Kalijati. Demikianlah berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Indonesia berada di bawah kependudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Djarda ditawan. Namun, Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian atau exile government di Australia di bawah pimpinan H.J. Van Mook. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.